Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat uzma dari Baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Melanjutkan pengajian kita pada pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah. Kita sudah bahas tentang di dua pertemuan sebelumnya definisi keutamaan, ya, kemudian juga karakteristik sirah nabawiyah, dan juga terakhir kita bahas tentang masadir, sumber dari sirah nabawiyah. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada syair, kemudian ada kitab-kitab sirah nabawiyah, baik sirah, kitab sirah yang sifatnya turas, jamaah. Turas itu kitab-kitab klasik seperti halnya sirah Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Ishaq, ya. Ada juga kitab-kitab yang sifatnya kontemporer, seperti halnya misalkan As-Sirah Nabawiyah Muhammad Al-Ghazali, kemudian Fiqhus Sirah Profesor Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti, kemudian Durus Minas Sirati Nabawiyah Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi, kemudian juga buku pegangan kita Mahmud Yahya Salman As-Sirah Nabawiyah, dan masih banyak yang lain kitab-kitab bicara tentang sirah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masuk sekarang kepada hal-hal yang lebih spesifik pada sirah nabawiyah itu, ya. Di kitab-kitab sirah dibahas sebelum masuk kepada kapan Rasul lahir dan seterusnya, ya. Itu bicara tentang kondisi manusia atau bangsa Arab secara khusus sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diutus. Dr. Yahya Mahmud Salman beliau mengatakan ada tiga kondisi, ya. Pertama, ada dua peradaban besar, yaitu peradaban Romawi, kemudian yang kedua peradaban Persia. Peradaban Romawi sebelum Nabi diutus, dan peradaban Persia intinya, ya, ada kezoliman yang dilakukan kepada masyarakat. Dalam peradaban Persia itu, jamaah sekalian, pertama sistem pemerintahannya kerajaan, ya, turun temurun. Kemudian sistem masyarakatnya itu terdiri dari beberapa level. Level yang paling tinggi itu adalah raja dan para menteri. Kemudian level yang kedua mulukul aqalim,
Kalau bahasa kita gubernur-gubernur. Kemudian level ketiga Quwadul Junud, ya, para komandan tentara-tentara di lapangan. Kemudian ada namanya Tobaqatul Kuhan. Itu level masyarakat yang berprofesi sebagai dukun. Dia punya kedudukan tersendiri, punya keistimewaan. Baru di bawahnya itu Al-Ghalibiyatul Uzma, ya, mayoritas masyarakat, mayoritas para petani, para profesi yang lain. Nah, kemudian agama dalam Persia itu adalah taqdisun nar, ya, mensucikan api, mensucikan api. Dua aliran besar dalam agama Persia, dalam agama mereka atau agama Majusi, itu adalah pertama yang disebut dengan namanya Al-Mazdakiyah. Kemudian yang kedua disebut dengan namanya Az-Zorodishtiyah, Zoroaster. Kalau Mazdakiyah, jamaah sekalian, itu agama atau yang jenis aliran yang dianut oleh para masyarakat biasa. Pada masyarakat biasa ini, mereka, ya, di antara inti ajarannya adalah al-ishtirak fil amwal wan nisa. Mereka rame-rame atau bersyirikat dalam kepemilikan harta dan juga perempuan. Jadi nggak bisa diklaim ini istri saya, nggak bisa, ya. Mohon maaf, dulu tuh ada lagu tuh Salome katanya, satu lobang rame-rame gitu, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ada agama Zoroaster, Zorodishtiyah. Agama Zorodishtiyah atau Zoroaster ini yang dianut oleh para petinggi-petinggi kerajaan, petinggi-petinggi kekaisaran, ya. Nah, di antara ajaran Zoroaster itu adalah zawaju ar-rajulu bi ummihi wa bintihi, gitu, ya. Di antara ajaran utama mereka adalah bolehnya seorang anak laki-laki menikahi ibunya. Dia boleh nikah sama ibunya. Nah, kalau dilogikakan, ini adalah cara lain supaya kekuasaan, kekaisaran tidak jatuh ke tangan orang lain. Jadi muter aja di situ. Itu, ya. Jadi cover aja supaya kekuasaan itu tidak pindah ke tangan orang lain. Kemudian bagaimana masyarakatnya? Masyarakatnya dieksploitasi sedemikian rupa, masyarakatnya itu. Bahkan ada perhelatan di kalangan mereka yang disebut dengan namanya, jamaah sekalian, gladiator, ya, di tempat namanya Kolosium, gitu. Apa dia? Pertandingan antara manusia dengan singa. Itu menjadi hiburan tersendiri bagi para pejabat-pejabat kerajaan, para pejabat-pejabat kekaisaran. Jadi mereka kalau mau hiburan tuh lihat singa berantem sama manusia, dicabik-cabik, dicakar, dimakan bagaimana gitu. Dan mereka tertawa di situ. Kalau kita nonton film-film yang begituan, ya, film-film yang ada seperti itu, gladiator, ya itulah yang terjadi pada masa itu. Kalau ke Turki ada namanya Hienopolis. Itu ada tuh bekas reruntuhan Kolosium itu. Tempat dulu orang berantem, ya, ngadu antara manusia, ksatria namanya, dengan binatang buas, dengan harimau, dengan singa dan lain sebagainya. Itu jadi hiburan bagi mereka, jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Romawi tidak jauh beda juga, terjadi kezaliman. Masyarakatnya itu kalau siang hari mereka bekerja di ladang-ladang, di kebun-kebun milik para penguasa. Malam hari mereka dimasukkan ke dalam goa. Kemudian kakinya dirantai, tangannya dirantai, dikasih beban supaya enggak kabur, gitu. Itu terjadi. Ada namanya Ground City, itu di Pamukkale,
di Turki. Itu ada kota di bawah tanah, mungkin sekitar sekian ratus ya, di bawah permukaan tanah. Itu ada kota, ada tempat tinggal. Ini kamar, ini dapur ya, ini kakus begitu. Ada jamaah sekalian, sampai sekarang ada. Bagaimana ceritanya? Dulu orang-orang melarikan diri dari kejaran atau kezaliman penguasa yang madhab agamanya apa begitu ya. Nah, mereka membuat namanya The Ground City, kota bawah tanah. Kota bawah tanah. Kalau di Padang itu, di Bukit Tinggi ada namanya Gua Jepang. Gua Jepang ya. Nah, itu masuk kita, ya memang di dalamnya, tapi dulu itu fungsinya tahanan kan, untuk penjara dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang di Pamukkale itu di daerah Turki, entah Turki bagian mana, itu Ground City ya, dulu melarikan diri karena mereka dikejar-kejar, karena mereka tidak bebas untuk berkeyakinan, sehingga membuat tuh. Tapi ada untuk pasokan oksigennya itu kira-kira ada lubang itu sampai nembus ke atas, sehingga bisa masuk dari lubang itu. Tapi sisanya ada dapur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita perosotan masuk sini, masuk situ dan seterusnya. Itu ada jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, bagaimana bangsa Arab? Bangsa Arab itu ada 3 kondisinya ketika sebelum Islam datang. Pertama, bangsa Arab yang dikuasai oleh Persia, di bawah pengaruh Persia. Kemudian juga ada bangsa-bangsa Arab di bawah pengaruh Romawi. Di bawah pengaruh Romawi, misalkan Syam. Syam itu Syria, Lebanon, Palestina, Yordan. Ya, maka di situ subur tuh agama Kristen ya, ada Kristen. Termasuk di Palestina sendiri, di Al-Quds kan itu berbagai tempat ya, ada 3 agama samawi ada di situ jamaah sekalian. Termasuk di kota Al-Quds itu ada yang disebut dengan namanya Kanisatul Qiyamah, gereja kebangkitan. Ketika dulu Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit dari gereja itu disebut dengan namanya Kanisatul Qiyamah. Nah, yang di situ di Syam misalkan itu di bawah pengaruh Romawi. Gaya-gayanya dan lain sebagainya, jamaah sekalian. Oleh karena itu nanti pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, pada masa Umar itu melakukan banyak terobosan. Di antaranya adalah ada Baitul Mal, kemudian ada kementerian-kementerian, ada gubernur-gubernur dan lain sebagainya. Nah, termasuk pada zaman Umar itu juga terjadi recruiting ya, para pegawai atau para ya pegawai lah yang latar belakangnya itu mereka diantaranya non muslim, atau minimal belajar kepada mereka cara mengelola negara, cara mengelola kantor gitu ya, cara mengelola kekuasaan dan seterusnya, jamaah sekalian. Nah, di situ bersentuhan tuh dengan orang-orang Persia, dengan orang-orang Romawi, atau dengan orang-orang yang dulunya dengan Romawi tapi setelah takluk maka di bawah kekuasaan Islam. Nah, demikian juga halnya nanti pada masa Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah dan seterusnya. Bahkan pada Bani Abbasiyah itu kan salah satu perdana menterinya atau wakil perdana menterinya itu dia ya ada diantaranya yang non muslim gitu ya pada masa Abbasiyah. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, bagaimana dengan bangsa Arab yang ada di Najd? Najd itu kalau sekarang Saudi ya, Najd itu namanya. Nah, bangsa Arab yang ada di Najd, mereka pertama hidupnya nomaden ya, pindah-pindah, tidak eksis di satu tempat, hidupnya nomaden. Disebut dalam bahasa Arab namanya kaumun ruhal. Ruhal itu dari kata rihlah. Rihlah itu artinya jalan, ya jalan-jalan, tidak di satu tempat. Mereka nomaden ya. Kalau padang rumputnya sudah habis, kemudian sumber mata air sudah kering,
maka akan mencari sumber mata air dan sumber pengembalaan yang lain. Nah, yang kedua, kabilah-kabilah yang ada di Najd ini mereka tidak bersatu. Tidak bersatu dan tidak bisa disatukan. Ya. Kecuali setelah Islam datang. Tidak bersatu dan tidak bisa disatukan. Punya egoisme yang sangat tinggi, ta'assub, fanatisme, kesukuannya sangat tinggi sekali, sangat kuat sekali. Nah, sehingga dengan itulah banyak memicu terjadinya pertempuran antar kabilah, peperangan antar kabilah. Sebelum Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, Rasul dulu tuh pernah ikut perang di zaman jahiliyah antara Qais Ailan dengan suku Quraisy. Rasul ikut bantu, mungkin usia 15 tahun, 17 tahun. Kata Nabi dalam satu hadis, anbulu li a'mami, aku menyiapkan anak-anak panah untuk paman-pamanku ketika berperang. Ya, Rasul ikut. Apa pemicunya sehingga terjadi pertempuran antar kabilah dan lain sebagainya? Di antaranya adalah sumber mata air, sumber pengembalaan, kemudian juga pengkhianatan dan lain sebagainya. Itu memicu peperangan. Itu memicu peperangan jamaah sekalian. Dua kabilah yang mayoritas di Madinah itu namanya kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Itu perang terus itu mereka. Berantem terus. Nah, salah satu di antaranya kenapa mereka berantem? Karena mereka dikerjain sama orang-orang Yahudi. Yahudi itu sudah mendeteksi Nabi terakhir akan segera datang, akan segera diutus. Tapi mereka tidak punya prediksi atau mereka nggak nyangka kalau Nabi terakhir ini dari kalangan bangsa Arab. Cuman itu, keyakinan itu dipropagandakan oleh mereka. Ada Yahudi yang bersekutu dengan Aus, itu Quraidah, Bani Quraidah, itu dengan kabilah Aus. Ada Yahudi yang bersekutu dengan Khazraj, itu diantaranya Bani Qainuqa. Nah, masing-masing Yahudi ini ngomporin tuh. Misalkan Quraidah ngomporin Aus, tenang, ntar kalau Nabi terakhir datang, ya dia mimpin kita perang, kita menang lawan mereka. Orang Qainuqa juga sama, bilang kepada Khazraj, nanti Nabi terakhir datang, dia akan memimpin kita, kita akan memenangkan peperangan. Kira-kira begitu tuh. Diadu jamaah sekalian. Diadu tuh sama Yahudi itu. Dari dulu Yahudi itu tukang ngadu-ngadu orang gitu ya, sampai pada hari ini. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah, seperti itu kondisinya sebelum Rasul lahir itu. Maka mabok-mabokan itu menjadi ciri dasar, ya. Pernah saya sampaikan, menjadi ciri dasar masyarakat jahiliyah. Bahkan ada satu kabilah nanti itu di tahun ke-10 ya, tahun ke-10 atau tahun ke-9 kenabian setelah Fatu Mekah, sebelum perang Tabuk, ada datang tuh kepada Nabi SAW satu kabilah dari Bani Saqif kalau nggak salah. Mereka datang kepada Rasul ingin belajar Islam. Kemudian Rasul tempatkan di masjid. Kemudian kata Nabi itu biasa pada Isya nemuin mereka. Bagaimana menurut kalian? Udah siap masuk Islam belum? Kata mereka, nanti deh kami pikir-pikir. Sampai 3 hari begitu. Mereka ngelihat orang sholat. Ketika setelah 3 hari datang lagi Rasulullah, bagaimana? Kata ketua kabilahnya itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya, kami siap masuk Islam. Tapi ada tawaran gitu, atau ada sesuatu yang kami sampaikan. Apa? Kami siap masuk Islam, tapi kalau bisa sholat 5 waktunya dikurangin gitu. Didiskon bisa enggak? Jadi sholat duhur, asar, maghrib. Kalau isya udah ngantuk, kalau subuh masih ngorok. Boleh enggak cuma 3 waktu? Kata Nabi, enggak bisa. Allah mengatakan,
Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Oh gitu ya. Terus nawar lagi jemaah sekalian, kalau begitu bolehlah salat akan kami lakukan. Tapi boleh enggak? Ada satu permintaan kata dia. Apa kata Rasulullah? Ya, permintaannya jangan haramkan bagi kami minuman keras. Ya, jangan haramkan minuman keras kata dia. Kenapa? Karena arak itu bagi kami itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Kata Rasulullah, Allah sudah mengharamkan, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus kata dia lagi, boleh enggak satu permintaan lagi? Kami siap masuk Islam. Terus izinkan kami masih boleh berzina kan begitu ya. Masya Allah. Kata Rasul enggak boleh. Kemudian juga mereka minta dispensasi. Bolehkan kami untuk bertransaksi secara ribawi? Kata Nabi enggak boleh. Akhirnya mereka masuk Islam juga jamaah sekalian. Nah, beberapa poin yang tadi disampaikan karena sudah menjadi darah daging. Nah, ikhwatal iman, ada bahasan khusus. Bagaimana kondisi moralitas masyarakat Arab pada waktu itu? Ada beberapa poin jamaah sekalian. Yang pertama, ya, mereka itu dikenal dengan kecerdikan dan kepandaian. Ini tercermin dari mana? Tercermin dari bahasa Arab itu sendiri, Pak. Contohnya apa? Ya, kata al-asal, asal itu madu. Al-asal pakai ain. Kata madu asyahdu, al-asalu itu terdiri dari 80 kosakata. Ya, persamaan kata itu sinonim ya. Kalau bahasa kita. Kalau anonim kan lawan ya. Sinonimnya itu ada 80 kata untuk madu. Jamaah sekalian. Kemudian misalkan as-sa'lab. Sa'lab itu rubah. Dia punya 200 sinonim. As-sa'lab apa gitu. Dan itu dihafal semua oleh mereka. Contoh yang lain misalkan asad, singa. Asadun. Ada lagi namanya godonfar, itu singa juga. Ya, al-laitsu itu singa juga. Singa itu ada 800 ya. Ada 500 kosakata menggambarkan singa ya. Penyebutan singa itu ada 500 anonim. Kalau bahasa Indonesia berapa itu? Singa. Terus apa lagi deh? Macan. Terus kayaknya macan sama singa beda ya. Atau ada harimau, ada singa, misalkan macan tutul, kemudian ada macam-macam puma ya. Tapi singa kan beda tuh. Di dalam kosakata Arab itu ada 500 kata menggambarkan singa. Makanya misalkan ada seorang sahabat dapat gelarnya itu Asadullah, singanya Allah. Ya. Kemudian ada sahabat dapat gelarnya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Ali itu punya pedang namanya Dzulfaqar karena pedangnya nyagak begini. Nah, kemudian misalkan yang lain jamaah sekalian, kata dhahiyah atau pedang, kata pedang itu bahkan terdiri dari 1000 kata. Kata unta itu bisa jamalun, bisa naqatun, ada ba'irun, kemudian ada nahrun ya, kemudian ibilun, itu banyak, ada 1000 kata. Nah, dan kata-kata ini bahkan yang paling banyak itu namanya ad-dhahiyah ya, ad-dahiyah itu petaka artinya itu.
itu ada 4.000 sinonimnya kosakata dan dihafal oleh mereka. Ini menggambarkan kepandaian, kecerdikan. Terlebih ya, mereka itu pandai bersyair. Pokoknya kalau kita mendengar orang Arab kalau bersyair dengan kata-kata zaman dulu jadul gitu, kita udah nggak ngerti sekarang jemaah sekalian, nggak paham. Ada syair-syair ya, ada syair-syair arud, qawafi dan lain sebagainya. Itu ribuan bait, masya Allah. Misalkan ada ilmu nahu, Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik itu punya 1000 bait menjelaskan tentang ilmu nahu, disebut dengan namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu dengan syair-syair saja, ya, dengan syair-syair saja, tapi bisa menggambarkan hukum jelimet dalam ilmu nahu hanya dengan syair. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, secara moralitas bangsa Arab dan kenapa Nabi diutus dari mereka, mereka itu dikenal dengan kedermawanan dan murah hati jamaah sekalian. Ya. Ada orang dermawan di Mekah itu namanya Hakim At-Ta'i. Hakim At-Ta'i ini menjadi ikon kedermawanan bangsa Arab. Kalau bicara kedermawanan, kalau nggak nyebut nama Hakim At-Ta'i, ya, maka rasa Hatim At-Ta'i rasanya nggak lengkap, nggak sempurna gitu. Dia tuh kalau nyembelih unta itu dibagi-bagi kepada tetangganya. Bukan hanya manusia yang dibagi tetangga, yang dibagi daging unta. Dia juga siapkan untuk binatang-binatang buas, untuk burung, ya, untuk burung gagak, kemudian juga untuk raja wali misalkan. Kemudian untuk elang, untuk binatang buas, mohon maaf anjing dan lain sebagainya, itu disiapin sama Hatim At-Ta'i. Sehari kadang dia nyembelih 20 ekor unta, masya Allah. Dermawan. Kalau orang datang ke rumah seseorang, maka dia akan dijamu dengan luar biasa. Kadang disembelihkan kambing, dimasakin kambing. Itu bukti kedermawanan mereka kepada para tetamu, kepada para sahabatnya, luar biasa. Coba kita saksikan ya, di YouTube tuh ada orang Arab itu ngundang tetamunya kalau ada pesta, masya Allah, itu unta tuh jamaah sekalian. Kalau kan ada istilahnya kambing guling, kalau itu tuh unta guling tuh kelihatannya. Untanya masih utuh. Satu meja itu mungkin ada 15 orang, 20 orang, gede mejanya, masya Allah. Itu kalau pakai duit berapa itu kan? Untuk satu unta, itu yang diundang luar biasa. Semakin semakin banyak undangan yang diundang, semakin banyak yang makan, maka itu menggambarkan kedermawanan, dan kedermawanan itu menggambarkan positioning dia di hadapan masyarakat. Sehingga dalam ilmu balaghah itu ada ungkapan begini, orang dermawan itu diungkapkan dengan begini, fulan katsirur romad, ya, si fulan rumahnya berdebu. Bukan debu pasir, enggak, debu kayu kayu bakar, dibakar kan menyisakan abu, berabu, banyak debunya, banyak abunya. Itu menggambarkan dia itu orang dermawan. Bagaimana ceritanya orang dermawan rumahnya banyak abunya? Begini katanya, ya. Kenapa dia banyak abu? Berarti dia banyak membakar kayu bakar. Kenapa kayu bakar dibakar? Dipakai untuk masak. Kenapa masak? Karena banyak tamu yang datang. Banyak tamu datang, banyak yang makan di rumahnya. Ya, karena banyak makan, banyak masak. Karena banyak masak, banyak membakar kayu bakar. Kalau kayu bakar banyak dibakar, maka abunya banyak di rumah. Berarti orang yang rumahnya banyak abu, maka dia adalah orang dermawan. Tapi kalau sekarang udah nggak musim lagi jemaah, ya kan? Kompor gas, ya. Tapi juga belum tentu orang yang di rumahnya banyak galon melon, kompor gas melon yang 5 kiloan, belum tentu 3 kilo, bukan berarti dia orang dermawan. Dia jualan jamaah sekalian, jualan gas melon.
Itu kedermawanan. Yang ketiga, pemberani dan ksatria, Pak. Ya. Aib bagi mereka kalau mati di atas kasur disaksikan banyak orang. Lebih baik mati di medan perang di ujung-ujung tombak dan anak-anak panah atau kena tebasan pedang. Jadi keberaniannya itu dulu itu sudah ada. Sudah ada. Ketika Islam datang, ini tinggal dibolehin aja. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka sangat wabil khusus jangan pernah mengganggu keluarga, istri, anak. Kalau itu keganggu, itu nggak ada ampun. Kalau darah, bayar darah. Kira-kira begitu di zaman jahiliyah itu, jamaah sekalian. Makanya ada satu kabilah itu bisa perang mungkin gara-garanya nggak sepele. Ada satu kisah. Ada orang ya bawa unta, nunggangin unta, kemudian dia singgah di satu tempat istirahat. Untanya ini makan tanaman orang di daerah itu. Kemudian oleh yang punya kebun itu unta dibunuh. Si pemilik unta itu nggak terima, maka yang bunuh untanya dia bunuh juga. Itu pada zaman Umar bin Khattab. Anak-anaknya protes, dibawa orang itu kepada Umar. Ditanya sama Umar, kenapa kamu bunuh orang itu? Dia bilang, dia membunuh unta saya. Saya nggak terima katanya. Unta mati itu ditebus dengan nyawa tuh jemaah sekalian. Oh, kata Umar, Anda melanggar syariat. Kamu harus dikisos. Dia bilang siap. Nggak ada takut-takutnya. Tapi sebelum saya dikisos, saya minta izin. Saya harus pulang dulu karena saya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga saya. Saya harus titip-titip dulu tuh. Kata Umar, kalau kamu nggak balik lagi, siapa yang jadi jaminan? Kemudian orang itu spontanitas nunjuk seorang, entah Abu Dzar atau siapa gitu ya, Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah. Dia bilang, jaminan saya Abu Dzar Al-Ghifari. Berapa kamu pulang kampung? 3 hari atau sampai 4 hari. Kalau sebelum maghrib kamu belum datang, maka Abu Dzar itu yang menjadi jaminan. Abu Dzar pada waktu itu mengatakan, saya siap jadi jaminan orang ini. Pergilah dia pulang kampung jamaah sekalian. Ya, Abu Dzar itu ditanya, wahai Abu Dzar katanya, kenapa kamu siap menjadi jaminan? Kalau orang itu nggak balik lagi, kamu yang dipenggal. Kata Abu Dzar, saya punya keyakinan orang itu akan balik lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, menjelang maghrib, itu orang belum juga menunjukkan batang hidungnya. Abu Dzar siap-siap, karena dia sudah menyatakan siap untuk menjadi jaminan. Tapi subhanallah, sebelum tiba waktu maghrib, datang orang itu jamaah sekalian. Ikhwatal iman dirahmati Allah. Kemudian ditanya sama Umar, kenapa kamu telat? Dia bilang, banyak urusan di kampung saya. Ya, kenapa kamu masih datang juga? Kenapa nggak kabur sekalian katanya? Ya, dia katakan supaya tidak ada orang yang mengatakan di tengah umat Islam tidak ada lagi orang yang menepati janji. Saya ingin menepati janji meskipun resikonya mati. Ini resiko yang mesti saya hadapi. Umar nanya kepada si keluarganya, bagaimana? Keluarganya mengatakan, kami memaafkan dia. Kami maafkan, nggak usah dikisos, tapi dia bayar diat. Kenapa kamu maafkan? Supaya tidak ada yang mengatakan di tengah umat Islam tidak ada lagi orang-orang pemaaf. Kami maafkan dia. Umar nanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kenapa engkau siap menjadi jaminan? Resikonya mati. Dan tadi dia hampir nggak datang. Kata Abu Dzar, supaya tidak ada yang mengatakan di tengah umat Islam tidak ada lagi orang yang dipercaya katanya. Sudah nggak ada lagi orang yang dipercaya. Saya percaya sama dia. Dan siap. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya tentang keberanian dan ksatria. Maka pantang bagi orang-orang mereka di karakter baiknya itu
nggak mungkin mereka berbohong. Sebagaimana nggak mungkin mereka tidak menepati janji. Ya, mereka itu jamaah sekalian menepati janji. Ada satu kabilah, ya, ada satu kaum gitu. Kaum ini bilang, nanti saya akan pergi, titip keluarga saya. Nah, oke. Kemudian dia berangkat menemui Raja Persia, namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini nitip dulu keluarganya itu kepada Hani bin apa gitu. Ternyata dia dibunuh. Kemudian datang utusan dari Persia, ingin mengambil keluarga, harta kekayaan Nu'man itu. Tapi karena Hani yang dititipin itu, ya, dia merasa harus menjaga amanah, dia bilang nggak bisa. Saya sudah mendapatkan titipan untuk menjaga keluarga dia. Saya tidak bisa nyerah. Saya tidak bisa menyerahkan keluarga dia, harta dia. Ya, itu namanya jamaah sekalian menjaga janji. Menjaga janji itu jaga betul. Kemudian sampai Raja Persia itu ngirim pasukan. Hani kemudian dia pidato di hadapan namanya Bani Bakar. Wahai Bani Bakar, ya, lebih baik kalian itu mati dengan membela kehormatan, membela janji, membela kemuliaan hidup daripada kalian mati tapi berkhianat kepada janji yang sudah ditunaikan. Saya sudah memberikan jaminan kepada keluarga An-Nu'man, tapi dia dibunuh. Kemudian keluarganya mau dirampas sama orang-orang Persia. Kalian siap bela, siap perang kan. Dan perang jamaah sekalian. Ya. Dan Nu'man itu siapa? Itu enggak penting juga gitu. Nah, tapi karena sudah janji, itu enggak mungkin. Jangan sampai nanti kita mesti nandain orang dari sekarang gitu. Siapa tuh yang kemarin berjanji tapi dia khianat? Itu bukan karakter seorang muslim. Ya. Bukan karakter. Jangankan khianat, bohong aja enggak. Udah nggak masuk tuh. Orang jahiliyah aja dulu nggak bohong, apalagi sekarang Islam sudah datang. Kalau masih bohong, nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga karakter mereka itu sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka biasa hidup di alam yang begitu keras, panas terik matahari, air susah didapat. Maka karakter-karakter bangsa Arab itu, tapi nggak tahu bangsa Arab sekarang ya, ini kalau zaman dulu gitu, itu mereka punya karakter yang bahasa sekarangnya itu struggle gitu ya, punya apa namanya, kekuatan jiwa, punya keberanian, sabar tingkat tinggi gitu. Bisa dibayangkan jamaah sekalian ya, nanti itu ada di zaman Nabi tahun ke-7 ada perang namanya perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu Rasul cuman nyiapin 60 onta. 60 onta. Jumlah pasukan berapa? Jumlah pasukannya itu sekitar 400. Satu onta dinaikin oleh 6 orang. Ya. Nah, jamaah sekalian, tentu pasukan tidak kebawa semua. 6 orang itu satu unta bergantian. Karena jauhnya jarak, berapa jaraknya itu dari Madinah ke Najd ya. Dzatur Riqa itu di Najd, itu jarak tempuhnya 650 km. Bayangkan 650 km dari sini kemana? Saya ke Garut itu nggak nyampe 200 kilo. Ini 600 kilo, 3 kali lipat. Medan yang dilalui itu padang pasir, bebatuan bahkan di beberapa titik. Karena jauhnya perjalanan itu, tapi mereka jalan terus. Apa yang terjadi? Sandalnya putus, sepatunya sobek, hingga kuku-kuku jari-jari kakinya itu lepas. Tapi mereka tidak berhenti untuk berjalan. Sabar gitu, sabarnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena dibesarkan oleh lingkungan. Nanti lebih keren lagi tahun ke-9 Hijriah ada perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya sekitar 740 kilo.
Dari Madinah kemana? Itu ke dekat Yordan. Ya, Tabuk itu daerah dekat Yordania, daerah Syam. Karena pada waktu itu ada dengar informasi intelijen orang-orang Romawi akan menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka sebelum mereka datang, kaum muslimin yang datang. Sabar tuh jalannya, panas terik matahari. Bahkan jamaah sekalian, air ini mau habis. Maka apa yang terjadi? Mereka nyembelih unta. Unta itu bisa menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya. Entah daerah punduk atau apa, saya nggak ngerti gitu. Nah, dalam perang Tabuk itu unta itu dipotong. Dipotong untuk apa? Bukan hanya dimakan dagingnya, tapi untuk ngambil air. Karena tidak ada mata air di tengah padang gurun pasir, nggak nemu air. Sehingga mereka nyembelih unta untuk mengambil jatah air yang masih ada di perut unta. Nah, tapi sabar para sahabat. Ini karakter ya, karakter jamaah sekalian. Kemudian mereka juga kuat ya, tangguh dan lain sebagainya. Kemudian ikhwatul iman dirahmati Allah, ada 2 kejadian penting sebelum Rasul lahir. Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Jadi Abdul Muttalib itu 3 malam mimpi. Ya, 3 malam tuh mimpi. Pertama dia mimpi, dalam mimpinya itu hadis sahih ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpinya itu ada orang datang, kemudian dia bilang, "Galilah Thayyibah," katanya. Thayyibah itu apa? Orang itu nggak jawab, pergi. Malam kedua, "Galilah Al-Birrah." Al-Birrah itu apa? Nggak dijawab juga, pergi. Kemudian malam ketiga, "Galilah Madnunah." Nggak dijawab juga. Di malam berikutnya ada orang itu bilang, "Galilah Zam-Zam." Nah, baru di sini Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Kali ini dia jawab, dia tidak akan kering dan tidak akan dicela. Itu sumber mata air nggak akan pernah kering. Ya, memberi minum jamaah haji yang jumlahnya banyak. Dia ada di antara kotoran dan darah yang terletak di tempat di mana burung gagak mematuk-matuknya. Jamaah sekalian, besoknya dia Abdul Muttalib itu datang ke tempat itu dan betul dia menemukan sumur itu. Kemudian setelah itu dia kumpulkan kaum Quraisy. "Wahai kaum Quraisy," dia bilang, "saya menemukan sumur Zam-Zam." Kata Abdul Muttalib, "Kalau kalian mau ngambil air silahkan, tapi kalian jangan mengklaim kalau itu sumur kami." Rupanya kabilah-kabilah yang ada di Quraisy itu nggak terima. Mereka katakan, "Kami juga kan termasuk anak cucu Nabi Ismail, berarti kami punya saham juga dari sumur Zam-Zam ini." Oh, artinya mereka nggak terima kalau itu hak pemilik petok tunggalnya adalah Abdul Muttalib. Terus kata Abdul Muttalib, "Kalau begitu siapa yang memutuskan kalau sumur ini adalah punya siapanya?" Ada orang, katanya, ada orang di Syam, orang ini dikenal adil, dia sebagai seorang dukun. Nah, kita berangkatlah ke Syam. Kita tanya kepada dia, kira-kira siapa pemilik sah dari sumur Zam-Zam ini? Kemudian jamaah sekalian, masing-masing kabilah mengutus, kemudian berangkatlah mereka. Nah, mereka bekal air sampai di tengah perjalanan, di tengah padang pasir yang begitu terik, air mereka sudah kehabisan. Kata Abdul Muttalib itu begini, "Wahai orang-orang Quraisy," katanya, "selagi masih punya tenaga, galilah calon tempat kuburan masing-masing gitu. Ya, karena kita ini cuman tinggal nunggu mati aja, mati kehausan, air habis, sudah nggak ada mata air. Ya udah, selagi kita masih punya tenaga, masing-masing menggali calon kuburannya sendiri." Maka mereka menggali, jamaah sekalian, nungguin mati gitu ya. Tapi kemudian ikhwatul iman dirahmati Allah, ya, kata Abdul Muttalib, "Pergilah kalian, masing-masing kita berpencar mencari sumber mata air. Kalau nunggu di sini nggak ada usaha, nggak datang juga air." Ternyata Allah Subhanahu wa taala
mengeluarkan air dari galian makam atau kuburan yang sudah disiapkan masing-masing. Ya, kemudian mereka minum, hilanglah rasa haus. Kemudian kata Abdul Muthalib, ini mau selanjut nggak katanya? Kata Abdul Muthalib, nggak usah lanjut. Kata mereka, nggak usah lanjut. Udah kita balik lagi ke Madinah, ke Mekah, dan Zam-Zam itu adalah milik Anda wahai Abdul Muthalib. Itu dari mulai itu jamaah sekalian sampai pada hari ini Zam-Zam masih utuh. Kemudian yang kedua, secara singkat, kisah sebelum Rasul lahir itu adalah datangnya Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya kan? Abraha itu orang mana? Abraha itu orang Yaman. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Dia ingin jamaah haji nanti itu enggak ke Mekah, tapi pindah ke Yaman. Di Yaman dia bikin gereja yang besar sekali. Nah, ini udah masuk waktu Isya ya. Azan dulu. Silakan. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Silakan jamaah sekalian, ada yang disampaikan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya adalah jadi pasca Nabi Ismail sampai ke periode sebelum Nabi diutus itu kan panjang masanya ya, ribuan tahun, ada yang bilang 6.000 atau berapa begitu. Mungkin ada satu periode di mana sumur itu tertutup sehingga tidak bisa diakses sama orang-orang yang ada di Mekah pada waktu itu. Baru kemudian diketemukan kembali pasca mimpinya Abdul Muthalib tadi itu. Mimpi 4 malam berturut-turut untuk menggali sumur. Nah, ternyata itu adalah menemukan kembali sumur Zam-Zam. Nah, semenjak itu sampai hari ini alhamdulillah. Nah, nanti itu di satu periode itu Pak, sumur Zam-Zam itu sempat tidak berfungsi juga karena saya lupa tahunnya. Jadi orang ketika sedang melaksanakan jamaah haji, ibadah haji, diserang oleh, mohon maaf ya, kaum namanya Qoromitoh. Kaum Qoromitoh ini paham Syiah tapi ekstrim, Syiah ekstrim. Mereka membantai orang yang sedang tawaf, orang yang lagi sa'i antara Safa dan Marwah. Bahkan jasad-jasad sebagian kaum muslim itu dimasukkan ke sumur Zam-Zam itu. Sehingga haji pada waktu itu tuh tanda petik batal gitu, tidak dilanjutin. Dan mereka congkel juga, mencongkel Hajar Aswad tuh. Mereka bawa lari ke mana begitu ya. Nah, itu kaum Qoromitoh namanya. Jadi sempat air Zam-Zam tidak berfungsi, sumur Zam-Zam tidak berfungsi. Kecuali nanti setelah ada penguasa berikutnya, kemudian Hajar Aswad itu diambil lagi, dibalikin lagi ke tempatnya, Zam-Zam dinormalisasi dan ibadah haji kemudian dinormalisasi kembali. Kira-kira begitu benang merahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya itu bilang ya, kalau dalam bab kepemimpinan itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Ada kajian menariknya begini, ketika kita disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul, itu ada kata